Kerajaan Sriwijaya itu adalah sebuah kerajaan yang berdiri pada tahun 683 Masehi. Mari kita lihat tinjauan umumnya. Nah, kerajaan Sriwijaya itu kan berdiri abad 7 Masehi. Letaknya itu di tepi Sungai Musi di Palembang sana, jadi di Sumatera ya. Kemudian sumber sejarahnya didapat dari mana? Diperoleh dari prasasti-prasasti yang banyak ditemukan di Sumatera dan Bangka. Ada 5 prasasti yang masih utuh sampai sekarang. Kemudian ada juga berita dari pendeta Buddha, Itzing namanya, tetapi menyebutnya bukan Sriwijaya, tetapi Selewose. Ya. Dan menjadi pusat ilmu dan agama Buddha di Asia Tenggara. Sriwijaya aja memiliki pendeta ada 1.000 orang. Itu yang tercatat oleh Selewose. Kemudian, Sriwijaya merupakan kerajaan maritim dan kerajaan Buddha terbesar di Indonesia. Maritim ya, berarti dia maritim berarti dia bergerak di bidang perdagangan. Nah, dan dia menjadi ramai karena apa? Menjadi pusat pendidikan agama Buddha di Asia. Tapi mari kita bahas satu persatu. Nah, faktor-faktor yang mendukung kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan Buddha bercorak maritim yang besar dan dikenal sebagai Indonesia pertama. Faktornya apa sih yang mendukung? Yang pertama, letaknya strategis. Nih, kita lihat di peta ya. Letaknya itu strategis untuk perdagangan. Kemudian, faktor kedua, karena jatuhnya kerajaan Funan di sini. Yang tadinya pusat perdagangan Asia Tenggara dan India itu berpusat di Funan. Ketika Funan runtuh, mau nggak mau para pedagang akhirnya bergerak ke arah Sriwijaya. Gitu. Nah, runtuhnya kerajaan Funan di Indochina ya tadi. Oke, faktor ketiga didukung oleh pelabuhan perdagangan yang ramai. Sehingga kapal-kapal dagang yang singgah terjamin keamanannya. Yang ini adalah memiliki angkatan laut yang kuat. Sorry Bu Margarita meletakkannya kok salah, seharusnya di bawahnya ya. Sehingga kapal-kapal dagang itu yang singgah terjamin keamanannya karena memiliki angkatan laut yang sangat kuat. Kemudian memiliki armada kapal perdagangan yang mampu berlayar jauh. Yang di awal tadi sudah Ibu tunjukkan bentuk kapal layarnya. Kemudian kekayaan alam Sriwijaya berupa emas dan perak, maka Sriwijaya dikenal sebagai negeri emas karena memiliki kekayaan emas dan perak. Selain itu juga perdagangannya dikenal dengan komoditas gading, kualitas bagus karena namanya gajah Sumatera. Kemudian gajah Lampung, nah gitu. Dan hasil pertaniannya berupa rempah-rempah ini tentu saja sangat dibutuhkan di kawasan Eropa, tetapi mereka Eropa belum sampai ke Indonesia karena mereka belum menemukan. Mereka hanya berdagang di kawasan perbatasan antara India dan Eropa yang nanti jatuh ketika terjadi perang salib itu. Jadi mereka mendapat rempah-rempah dari sini. Nah, bangunan peninggalannya Sriwijaya apa? Yang masih utuh saja ya bangunannya itu adalah kompleks Candi Muara Takus, bukan tikus. Takus. Nah, ini gambarnya. Masih megah. Ada lingga dan yoni. Kemudian prasasti-prasasti. Ada prasasti-prasasti itu masih utuh sampai sekarang. Ada prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, Telaga Batu, Kota Kapur, dan Karang Berahi. Ini nggak akan saya suruh kalian menghafal. Nanti kalau keluar di ujian atau keluar di ulangan, toh kalian tinggal membuka lagi.
Nah, anak-anak, sayangnya kerajaan yang begitu besar yang dikenal sebagai Indonesia pertama, sayang banget akhirnya runtuh. Nah, tugas kalian hari ini adalah tugas investigasi. Siapa yang bertanggung jawab atas keruntuhan Majapahit? Benarkah tokoh besar Gajah Mada dari Majapahit ikut andil dalam keruntuhan Sriwijaya? Itu soal pertama. Jadi soal pertama itu investigasi, semuanya investigasi. Soal pertamanya itu adalah benarkah tokoh besar Gajah Mada dari Majapahit yang terkenal dengan Sumpah Amuk di Palapanya itu ikut andil dalam keruntuhan Sriwijaya? Soal kedua, gali sebanyak mungkin faktor penyebab keruntuhan Sriwijaya. Tugas kalian adalah seperti polisi sejarah, investigasi. Oke anak-anak, itu tugas kalian dan kirimkan ke email ibu, ibu tunggu hari ini sampai jam 1. Nanti nilai akan ibu share melalui wali kelas. Terima kasih, Tuhan memberkati.